Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Saya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para anak-anakku yang Ustadz cintai dan banggakan, alhamdulillah pagi ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian aktivitas kehidupan kita. Dan Masya Allah, di antara kesibukan-kesibukan kita yang lainnya, kita dapat mengikuti sanlat secara online. Dan dalam keadaan seperti sekarang ini, dengan kondisi pandemik, Allah tetap meringankan, mempermudah dan melembutkan hati kita untuk tetap mau belajar meskipun di rumah. Oleh karena itu, Ustadz ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang mengikuti pembelajaran atau materi-materi yang akan disampaikan ini mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan Allah berubah menjadi orang baik. Di sini kalimatnya umum, bisa mencakup wanita, laki-laki, tua, dewasa, muda, yang sudah balik, kecil ataupun besar. Man yuridillahu bihi khaira. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik. Di sini baik menurut Allah. Contoh misalkan, ketika kalian baik di sekolah, semua teman-teman kalian disebut orang yang baik. Ketika pulang di daerah kalian, banyak teman-teman kalian yang lainnya yang belum mengenal. Tapi kalau Allah sudah mengatakan kalian baik, maka semuka langit dan bumi akan berkata kalianlah yang terbaik. Siapa orang terbaik ini? Ternyata kata Rasulullah SAW, ketika seseorang diinginkan menjadi orang baik oleh Allah, yufaqihu fiddin. Tanda yang pertama, dia akan dibimbing oleh Allah, diberikan dorongan, dimudahkan langkahnya untuk mau memulai memahami pelajaran atau memahami tuntunan ajaran agamanya. Semoga tanda pertama ini yang kita lakukan ini sesuai dengan hadis yang disampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua, menginginkan kalian menjadi orang yang baik. Karena itu Ustadz mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun saat akan memulai materi sekarang ini diberikan petunjuk, dan setelah selesai materi kita sudah memiliki sifat-sifat kebaikan yang ditetapkan hadis tersebut tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan kita banyak pengetahuan sampai kita akhirnya mengenal siapa Tuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ustadz banggakan dan cintai, keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan begitu banyak. Ada beberapa amalan-amalan yang dimaksimalkan oleh Nabi Muhammad SAW dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan.
Ada wujudnya berupa salat, seperti salat-salat sunnah. Dan Nabi menghidupkan setiap malam Ramadan itu dengan qiyamul lail, meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana salat Nabi ketika di bulan suci Ramadan? Kata Sayyidah Aisyah, enggak usah ditanya. La ta'sal, katanya. Enggak usah. Bagaimana bagus dan panjangnya bacaan Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabat penasaran kan, diikuti oleh salah satu sahabat yang bernama Khuzaifah radhiyallahu taala anhu, salat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ketika ia mengikuti merasakan kenikmatan, sampai ia berkata, tidak ada yang paling indah seindah ketika salat di belakang Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi, ayo maksimalkan salat-salat sunnahnya. Ketika kalian misalkan belum maksimal di luar Ramadan, nah di bulan Ramadan ini maksimalkan salat sunnahnya, seperti qobliyah, ba'diyah, salat sunnah lain, dan salat malam, karena akan dilipat gandakan semuanya. Dan orang yang ingin masuk surga pun tidak cukup dengan bekal iman, harus disandingkan dengan amal soleh. Makanya seringkali di Al-Quran itu kalimat iman disandingkan dengan amal soleh. Contoh firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, iman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan berpuasa, amal soleh. Ada lagi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, mereka yang beriman, percaya gaib, dan melaksanakan salat, amal soleh. Maka dari itu, mari kita tingkatkan lagi sunnah-sunnah salat, karena dilipat gandakan oleh Allah ketika kita mengerjakan di bulan suci Ramadan. Ada sedekah, berbuat baik satu aja, menolong misalkan teman, orang tua, senyum pun itu pahalanya 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan satu, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Sedekah di bulan Ramadan beda lagi. Infak, masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak, satu nilai, satu poin, seperti menanam satu benih. Nah, dari satu benih itu tumbuh 7 tangkai. Nah, dari 7 tangkai, satu itu ada 100 kebaikan. Maka yang berinfak 700 nilainya. Dia sesuai berdasarkan jumlah. Ketika kalian misalkan 1000 infaknya, maka dikalikan 700. Tapi ada amalan yang begitu dahsyat pahalanya. Sedikit amalannya yang kita kerjakan, tapi pahalanya melimpah. Apa itu? Berinteraksi dengan Al-Quran. Bisa membaca, mengkaji, menghafal juga bisa. Orang yang baca satu huruf itu nilainya 10. Hadis Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi tidak berkata, la aqulu alif lam mim harfun. Tidak berkata alif lam mim satu huruf. Bal alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kata Nabi, bahkan alif satu huruf,
lam 1 huruf, mim 1 huruf, 30. Alif lam mim kita bacakan di luar Ramadan 30. Tetapi hadis ini tidak berlaku ketika bulan suci Ramadan. Yang berlaku adalah hadis kursi yang disampaikan langsung dari Allah, dari lisan Nabi Muhammad SAW, dari riwayat Muslim 1151. Maka kita baca 1 huruf 10 ketika di bulan Ramadan dikali 10 lagi minimal 100. Nah, oleh karena itu maksimalkan membaca Al-Quran sesering mungkin, seperti sebelum sholat atau sesudah sholat. Hadirkan mushaf di samping kita, baca, ada waktu kosong baca. Itu Imam Syafi'i kalau datang bulan suci Ramadan itu 60 kali khatam Al-Quran. Nah, oleh karena itu mari baca, niatkan karena Allah, kan lumayan 1 huruf 100. Tapi ketika kita niatkan, insya Allah pahalanya lebih. Baik, terkait memasuki bulan suci Ramadan, khususnya 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritikaf 10 terakhir bulan Ramadan sampai Nabi wafat. Kemudian setelah itu istri-istri Nabi meneruskan itikaf Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, mari kita giatkan lagi ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Dan adapun yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya ada satu peristiwa yang begitu dahsyat, ada satu malam yang begitu mulia dan istimewa. Apa itu? Yaitu Lailatul Qadar. Di tanggal ganjil seperti 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi artinya bukan berarti Imam Syafi'i melakukan itikaf di tanggal-tanggal ganjil tersebut. Tidak. Imam Syafi'i setiap hari itikaf. Tetapi di tanggal itu adalah sebagai arja, lebih mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dikatakan khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waru, ketika malam itu malaikat turun ke bumi. Apa? Berdesakan, seakan-akan bumi ini tuh penuh dengan malaikat, dan seakan-akan suasananya begitu tenang. Angin terasa sejuk, pohon-pohon tidak bergerincingan. Waruhu, kata lain dari nama malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Ketika nabi sudah tidak ada, khusus di malam ini malaikat Jibril turun ke langit dunia, duduk bersama orang-orang yang berzikir dan mengaminkan orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapatkan malam istimewa ini akan mendapatkan salamun, 3, ketentraman, keselamatan, dan kebahagiaan. Apa itu maksudnya? Keselamatan dalam dunia, ketentraman dalam dunia, keselamatan di alam kubur, dan kebahagiaan di akhiratnya. Kapan waktunya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Panjang waktunya, dari Isya, ba'da Isya sampai Fajr, sampai menjelang subuh. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan terus di akhir malam ini. Ambil bagian kita, 1 jam gak apa-apa, 2 jam, untuk memaksimalkan ibadah kita di akhir bulan, di akhir Ramadan ini. Ketika kita sholat atau baca Quran, berzikir di tepat malam itu, maka dikatakan khairu min alfi syahr,
lebih baik daripada 1000 bulan. Misal contoh kita baca Al-Quran di situ, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung itu sekitar 83 tahun. Ketika kita membaca alif saja di malam itu, maka selama 38 itu kita membacakan alif, 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 alif tanpa henti. Maka dari itu, jangan sia-siakan di bulan Ramadan ini, dan belum tentu kita mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan yang akan datang. Para anak-anakku yang Ustaz banggakan dan cintai, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz bisa sampaikan. Semoga dengan pembelajaran ini, dengan materi-materi ini yang kita belajar bersama-sama bisa meningkatkan iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menambahkan amal soleh kita yang akan mengantarkan kita, membawa kita bertemu melihat Allah Subhanahu wa taala dan bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan. Ustaz akhiri, apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata, Ustaz memohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.